Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izinnya, dengan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menghadirkan presentasi materi mengenai tafsir isti'adzah untuk teman-teman sekalian. Di sini ya, ayat yang menjadi penghantar dari isti'adzah adalah firman Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang. Maka ragam dari kalimat isti'adzah yang digunakan sebagai kalimat yang dibaca sebelum membaca Al-Quran, ya akan ada cukup banyak ragamnya. Nah, ini diantaranya ya. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minas samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Asta'idzu bis-samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Yang paling familiar adalah yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lihat bagaimana terjemah dari kalimat ini. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, min dari asyaiton, godaan syaitan atau syaitan ar-rajim yang terkutuk. Jadi kalimat isti'adzah di sini terdiri dari 6 lafadz ya. 6 kalimat dalam bahasa Arab. A'udzu bi Allah min asyaiton dan ar-rajim. Selanjutnya kita pun disuguhkan mengenai pilihan kata a'udzu, bukan aludzu. Ya, Masya Allah, ternyata a'udzu bermakna aku berlindung dari rasa takut dari sesuatu yang akan mencelakakan diri. Kita takut pada sesuatu, kita mencari perlindungan ya kepada Allah karena kita takut pada sesuatu tersebut. Maka menggunakan kata a'udzu. Ada kalimat yang semisal yaitu aludzu. Nah, kalau ini meminta perlindungan dengan penuh rasa harap, tapi untuk memperoleh kebaikan bagi diri kita sendiri. Kalau tadi terhindar dari rasa takut, kalau ini meminta mengharap kebaikan yang akan didapatkan oleh diri kita sendiri. Masya Allah ya. Sehingga di sini pilihan katanya sangat indah dan tepat. Selanjutnya, kita berlindung kepada Allah. Allah adalah nama ya, zat yang merangkum semua sifat-sifat Sang Pencipta. 99 nama Asmaul Husna terangkum dalam sebuah nama yang agung, yaitu Allah, Tuhan kita. Ya, kita berlindung kepada Allah. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Karena Allah adalah yang menciptakan semua makhluk. Termasuk diantaranya makhluk-makhluk yang mungkin kadang kita takuti. Ya, diantaranya adalah syaitan. Tidak usah takut. Ya, ketika kita berlindung kepada Allah, maka semua rasa takut itu akan terhempas, ya akan terentaskan, ya selesai semuanya. Karena kita
berlindung kepada Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Selanjutnya, ya, kita berlindung di sini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah dari apa? Dari setan. Karena setan ini sangat dahsyat, ya. Setan sangat dahsyat. Di dalam Al-Qur'an, setan adalah musuh. Nah, jadi kita harus mengetahui, menyadari bahwa sebetulnya kita punya musuh. Ya, kalau kita menyadari terus kita punya musuh, maka kita tidak akan santai-santai. Kita tidak akan leha-leha, ya. Seperti halnya orang yang selalu diintai oleh musuh, maka akan selalu waspada, akan selalu bersiap siaga, memiliki kuda-kuda yang kokoh, begitu. Ya, maka mudah-mudahan dengan kesadaran bahwa kita punya musuh dan musuh kita adalah setan, maka kita akan bersiap siaga selalu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, untuk menghadapi musuh kita, yang kita sudah sepakati musuh kita adalah setan, maka kita harus mengetahui kekuatan setan. Ya, dengan kita mengetahui kekuatan dari musuh kita, kita nanti akan bisa mengukur diri dan harus bagaimana, ya, kita mengalahkan setan. Yang pertama, setan umurnya panjang, ya. Ternyata jauh sekali dari kita. Ya, kita memiliki batas usia tertentu, sedangkan setan tidak. Kemudian setan itu tidak terlihat, sedangkan setan melihat kita. Kita tidak bisa melihat setan. Artinya, dalam hal ini kita tentu saja kalah, ya, dan ini menjadi kekuatan setan. Kita bisa bayangkan kalau kita lomba dengan mata tertutup, ya, sedangkan musuh kita dengan mata terbuka, tentu saja peluang menangnya akan lebih besar. Musuh kita. Kemudian setan juga punya kekuatan sangat tekun. Ya, sangat tekun. Nanti di dalam Al-Qur'an teman-teman bisa lihat, ya, bagaimana ketekunan setan menggoda setiap saat, setiap waktu, dan dari berbagai macam arah. Dari depan, belakang, kanan, kiri, ya. Luar biasa. Setan itu tidak pernah lesu, tidak pernah menyerah, ya, bosan. Kita harus belajar dalam hal ini dari setan, ya. Kemudian untuk diketahui, ya, dalam tafsir Ibnu Abbas yang dimaksud dari depan adalah, ya, ini program-program setan menggoda manusia dari depan. Ternyata di antara maknanya adalah urusan akhirat dibuat ragu, dibuat lalai, ya. Seolah kita santai-santai, ya, amal kita kurang, ibadah kita juga tidak serius, ya. Masya Allah. Kemudian dari belakang dibuatlah manusia untuk gemar dalam dunia. Luar biasa. Ya, kita dilalaikan. Ya, kita mundur lagi. Ya, ke akhirat kita lalai. Dalam urusan dunia kita terus bergulung, ya, dalam urusan dunia yang tidak habis-habisnya, dan kita sangat sukai itu. Kemudian dari arah kiri, aku siapkan bentuk-bentuk kemaksiatan yang menarik. Nah, ini, ya, dari arah kiri identik dengan sebuah kesalahan, sebuah pembelotan. Nah, itu dibuatlah oleh setan, ya, sesuatu yang indah dipandang mata, ya, sesuai dengan hawa nafsu, membuat kita candu, penasaran. Nah, ini kiri, ya. Kemudian dari kanan identik dengan yang baik, ya, urusan agama dibuat bingung. Ya, dibuat bingung. Seseorang tidak percaya diri dengan ajaran agamanya yang benar, seolah menjadi kelabu, bahkan dianggap salah, ya. Kita tidak percaya diri, tidak berdasarkan dalil amal-amal ibadahnya.
tidak sesuai sunnah. Ya, ini Masya Allah. Luar biasa bagaimana syaitan membuat manusia terperdaya. Ya, hati-hati. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kalau melihat segala macam tipu daya syaitan, kita akan kalah. Kita harus akui kita akan kalah. Ya, dari segi pengalaman, umur, kemudian tadi terlihat tidak terlihat, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Masya Allah, ya. Jadi kita kembali kepada Allah, kita berlindung kepada Allah yang menciptakan setan yang menurut kita sangat kuat itu, ya. Kita berlindung saja kepada Allah, maka sesuatu yang kuat sekalipun jauh di atas kita akan menjadi tidak ada apa-apanya, ya, karena kita memiliki Allah. Allah yang menciptakan setan. Seperti diibaratkan ada anjing menggonggong mengejar kita, ya, maka cara yang paling efektif adalah kita lapor kepada pemilik anjing tersebut agar mengamankan anjing tersebut. Ya, demikian juga kita memiliki Allah, maka segala sesuatu yang meresahkan hati, membuat takut, ya akan enyah dengan sendirinya, dan iman kita pun semakin kuat. Kita menjadi muslim yang percaya diri. Barakallahu fikum. Berlindunglah pada Allah saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.